Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد min hadhil ummah Yahudi wala Nasrani summa yamut wala yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Amma ba'du, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua ini, maka kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT menyempurnakan segala amal-amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat Isya menjadi saya tahu rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Yang mudah-mudahan di bulan Ramadan ini segala amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian juga Ramadan Allah sampaikan kepada kita insyaallah tahun yang akan datang. Dan semua umat muslim, umat muslimat di seluruh dunia pada saat ini sedang mengejar malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita istiqomah Bapak Ibu adik-adik rahimakumullah, kita insyaallah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir ini kalau kita selalu menjalankan amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Salah satunya adalah seperti kita sholat tarawih, sholat isya pada malam hari ini. Kita tidak menghitung malam 21 itu pasti ada terjadi malam Lailatul Qadar, atau malam 23-nya, atau malam 25, 27 dan selanjutnya. Kita percaya di antara malam dari malam 21 sampai nanti insyaallah tanggal 30, malam ke-30 itu nanti insyaallah nanti pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita istiqomah melaksanakan amal-amal soleh di bulan, terutama di 10 malam terakhir ini. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu adik-adik yang hadir pada malam hari ini, malam Ahad ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Jadi ternyata Rasulullah mengingatkan kita ini punya hak satu sama lain. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad ad-Dawsi. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun. Jadi ada hak antara muslim yang satu dengan muslim lainnya ada 6, ada sittun. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hunna ya Rasulullah?
Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengan muslim lainnya, maka fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Maka kita kadang-kadang bertemu di tengah jalan, kemudian atau dimanapun kita selalu pertama kita ucapkan ada kalimat salam, assalamualaikum. Atau kalau kita lanjutkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalimat salam, kalimatnya penduduk surga. Dan kalau kita tahu makna dari salam, assalamualaikum itu semoga keselamatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat wabarakatuh dan keberkahan selalu menyertaimu. Inilah doa kita sesama muslim wal muslim. Ya, bahagia itu tentu kita kalau kita didoakan teman-teman kita begitu kita ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada doa di situ Bapak Ibu. Dan ketika Nabi pertama kali hijrah ke kota Madinah, ada seorang pendeta namanya Abdullah bin Salam. Pendeta terkenal pada saat itu, beragama Yahudi. Dia terburu-buru ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, terburu-buru untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin menanyakan 3 hal. Yang pertama dia tanyakan, dan 3 hal ini hanya bisa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh seorang nabi. Yang pertama dia tanya tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian dia tanya selain tanda-tanda kiamat, bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ibunya atau bapaknya? Itu pertanyaan kedua. Kemudian ketiga saya lupa, tapi intinya begini. Ketika Abdul Salam sudah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 3 pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Nabi, maka ketika itu juga Abdullah bin Salam ini mengatakan dia masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Salam ketika setelah dia masuk Islam? Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam, wa'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambung silaturahim, wasilul arham, wassalu bil lail wal nasiyam, kerjakan sholat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Apa kata Nabi selanjutnya? Tadkhulul jannata bisalam, maka kita akan masuk surga. Ada hadis yang lain mengatakan, wa'budur rahman wa'imut ta'am wa'us salam tadkhulul jannata bisalam. Engkau beribadah kepada Allah SWT, kemudian engkau beri makan, kemudian engkau tebarkan salam, tadkhulul jannata bisalam, maka kita akan masuk surga. Inilah keutamaan salah satu keutamaan kita mengucapkan salam, menempatkan salam satu sama lain. Ini yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang, ya, maka penuhilah undangan. Maka dalam muamalah kita sehari-hari ada yang muamalah orang yang kawinan, orang nikah, orang teman akikah, kemudian apalagi kalau di Indonesia ada budaya selamatan rumah. Maka kata Nabi, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya ketika ada undangan seperti itu. Kemudian ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stonghata fansahla. Jika dia minta nasihat, fansahla, maka nasihatilah dia. Maka hati-hati kalau kita minta nasihat kepada teman-teman kita atau sahabat kita di sekitar lingkungan kita ini. Kata Allah SWT dalam surah An-Nahl 43 kemudian Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Kalau sakit gigi bisa tanya ke dokter gigi. Di komplek kita ada ibu dokter Husnul. Kemudian kalau tanya tentang hukum, tanya pengacara. Kalau tanya masalah rumah tangga, masalah agama, tanya psikolog, tanya psikiater, tanya ustaz, tanya kiai. Jangan tanya sembarangan. Karena kalau kita tanya sembarangan, curhat sembarangan, bisa satu RT tahu masalah kita Bapak. Maka fas'alu ahla dzikri kata Allah. Tanya kepada orang yang ahli, ya. Tanya rumah tangga, tanya kepada mungkin ustaz, mungkin kiai yang kita percaya dia bisa menjaga curhatan kita, bisa menjaga apa yang menjadi keluh